Anda mungkin sering tidur 7 hingga 9 jam setiap malam, tapi saat mata terbuka di pagi hari, Anda malah merasa seperti zombie yang kehabisan tenaga. Tubuh Anda terasa sangat berat, persis seperti terjebak macet total di jalanan Sudirman, Jakarta, pada jam 6 sore yang membuat frustrasi. Ditambah lagi dengan budaya kerja keras yang memaksa Anda terus menatap layar telepon seluler hingga larut malam. Jika Anda selalu merasa lemas setiap pagi, percayalah masalah Anda bukan pada seberapa lama Anda menutup mata. Masalah sebenarnya adalah fase tidur nyenyak atau fase paling dalam dari tidur Anda telah diculik dan disandera oleh gaya hidup modern Anda sendiri. Banyak dari kita yang terjebak dalam ilusi tidur balas dendam di akhir pekan. Anda mungkin berpikir bahwa rebahan selama 12 jam penuh pada hari Minggu akan membayar lunas semua kelelahan kerja Anda selama sepekan. Namun faktanya, tidur berjam-jam dengan kualitas yang buruk jauh lebih merusak tubuh dan otak Anda dibandingkan dengan begadang sesekali. Tidur panjang tapi dangkal hanya akan membuat Anda merasa semakin lemas, pusing, dan otak terasa sangat lambat dalam memproses informasi. Dalam video ini, saya akan membongkar rahasia dan strategi berbasis sains paling mutakhir untuk melipat gandakan tidur nyenyak Anda secara mutlak. Kita tidak akan menggunakan melatonin buatan, tidak ada pil tidur, dan sama sekali tidak butuh obat-obatan atau suplemen ajaib tidak jelas yang sering berseliweran di internet. Kita murni hanya akan menggunakan ilmu saraf dan mereta sistem biologi tubuh Anda sendiri untuk hasil yang instan. Siapkan diri Anda untuk mendapatkan kembali energi yang hilang dan ucapkan selamat tinggal pada rasa lemas setiap kali Anda bangun pagi. Mari kita pelajari dan pahami tidur nyenyak layaknya seorang ilmuwan sungguhan agar Anda tahu persis apa yang terjadi di dalam kepala Anda. Tidur nyenyak sebenarnya adalah tahap ketiga dari siklus tidur non-REM tubuh kita. Pada fase yang sangat krusial ini, gelombang listrik di otak Anda melambat secara drastis menjadi apa yang disebut sebagai gelombang delta. Anda bisa membayangkan gelombang delta ini sangat lambat, persis seperti koneksi Wi-Fi di rumah Anda yang sedang sangat lambat dan patah-patah saat Anda sedang asik mengunduh film dengan resolusi tinggi. Meskipun dari luar Anda terlihat sangat diam dan tidak aktif, otak dan tubuh Anda sebenarnya sedang melakukan pekerjaan terpentingnya sepanjang hari. Selama fase tidur yang dalam ini, sebuah proses pemulihan biologis besar-besaran sedang terjadi. Mari kita bedah 3 manfaat utamanya agar Anda mengerti. Pertama adalah sistem pembersihan limbah otak atau yang secara ilmiah disebut sistem limfatik. Anda bisa membayangkan sistem ini seperti pasukan petugas kebersihan malam hari yang menyapu bersih semua sampah beracun dan protein mematikan dari jalanan kota otak Anda. Jika sampah-sampah mikroskopis ini tidak dibuang, karena Anda kurang tidur nyenyak, otak Anda akan penuh dengan tumpukan racun yang membuat Anda merasa sangat berkabut dan sulit fokus keesokan harinya. Kedua adalah terjadinya lonjakan hormon pertumbuhan secara masif. Ini adalah rahasia awet muda alami, yang sebenarnya dan tidak bisa dibeli dengan uang. Saat Anda berada di fase delta, tubuh Anda melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang paling maksimal. Kurangnya produksi hormon penting inilah yang menjadi alasan utama mengapa kulit Anda terlihat kusam, cepat keriput, lingkaran hitam di bawah mata membesar, dan otot-otot Anda terasa menyusut atau melemah meskipun Anda sudah makan dengan baik. Ketiga adalah proses pengaturan ulang sistem emosi Anda. Tidur nyenyak adalah satu-satunya waktu di mana amigdala, yaitu pusat kendali emosi di otak Anda, didinginkan dan kalibrasi ulang. Jika Anda kehilangan jam tidur nyenyak Anda, amigdala akan menjadi sangat reaktif. Itulah alasan pasti mengapa Anda menjadi sangat mudah marah, gampang tersinggung, dan sering merasa emosi Anda meledak-ledak tanpa alasan yang jelas saat menghadapi masalah kecil di kantor. Secara sederhana, fase tidur nyenyak ini adalah pasukan pembersihan super cepat yang mengambil alih kendali saat Anda menekan tombol mati pada tubuh Anda. Pasukan elit ini bekerja mati-matian di belakang layar untuk menjahit kembali sel otot Anda yang rusak, memperkuat benteng sistem kekebalan tubuh Anda, dan menata ulang memori jangka panjang Anda. Jika pasukan shift malam ini gagal muncul karena kebiasaan buruk Anda, maka bisa dipastikan pagi hari Anda akan menjadi sebuah bencana total yang menyiksa. Sekarang kita masuk ke peretasan tingkat lanjut. Untuk meningkatkan tidur nyenyak Anda sebesar 40 hingga 60%. Langkah pertama adalah mengendalikan ketat waktu cahaya Anda, bukan sekadar durasi paparan cahaya. Kebanyakan orang memang tahu bahwa sinar matahari pagi itu baik, tetapi mereka sama sekali tidak tahu bagaimana dan mengapa itu bisa bekerja. Mari kita bahas sains di baliknya. Retina mata Anda secara langsung
mengirimkan sinyal tajam ke sebuah bagian sangat kecil di otak yang menjadi jam utama biologis Anda. Begitu cahaya pagi masuk, ini memicu lonjakan hormon kortisol sekitar jam 8 hingga 9 pagi, yang membuat Anda terbangun dan sadar penuh. Hebatnya, cahaya pagi ini juga menyiapkan alarm pelepasan hormon melatonin sekitar 12 jam kemudian. Jadi rumus rahasianya adalah mendapatkan cahaya matahari lebih awal, berarti hormon tidur datang lebih awal, yang berarti tidur Anda akan jauh lebih dalam. Namun masalah terbesarnya adalah cahaya biru dari layar telepon seluler Anda di malam hari. Cahaya buatan ini akan menipu jam biologis Anda secara fatal. Otak Anda akan mengira saat itu masih jam 12 siang yang terik, sehingga produksi melatonin diblokir sepenuhnya. Triknya sangat sederhana. Dapatkan 10 menit cahaya matahari alami secara langsung di pagi hari. Di malam hari, matikan semua lampu utama di atas kepala Anda. Sebagai masyarakat yang sangat terbiasa dengan lampu tabung putih yang menyilaukan, Anda harus mulai mematikan lampu tersebut dan menggunakan lampu lantai berwarna kuning hangat. Ingatlah bahwa mata Anda secara harfiah menjadwalkan kapan tidur nyenyak itu bisa datang. Langkah kedua adalah menurunkan suhu inti tubuh Anda setidaknya 1 derajat Celcius secara alami. Anda harus tahu fakta bahwa tidur nyenyak yang sesungguhnya baru bisa dimulai ketika suhu inti tubuh Anda turun secara signifikan. Trik tingkat lanjut yang sangat berlawanan dengan intuisi adalah mandi air hangat 60 hingga 90 menit sebelum tidur. Anda mungkin berpikir mandi air hangat akan membuat tubuh Anda kepanasan. Ini adalah sebuah paradok biologi yang sangat indah. Air hangat tersebut justru akan menarik darah dari pusat tubuh Anda ke permukaan kulit Anda. Akibatnya, panas tubuh akan menguap keluar dengan cepat. Suhu inti bagian dalam Anda menjadi dingin secara otomatis, dan sakelar tidur nyenyak pun langsung menyala. Untuk kondisi kamar tidur, karena kita tinggal di Indonesia yang beriklim tropis, biasakan mengatur penyejuk ruangan agar sangat sejuk, idealnya di angka 18 hingga 20 derajat Celcius. Namun, jika kamar Anda tidak bisa mencapai suhu sedingin itu, karena cuaca di luar sedang sangat panas, Anda tidak perlu panik. Anda bisa memfokuskan pendinginan alami pada telapak kaki Anda dengan membiarkannya sedikit tidak tertutup oleh selimut. Pastikan juga Anda selalu menggunakan selimut dan pakaian dari bahan kain yang sangat tipis dan bersirkulasi udara dengan baik. Kombinasi trik suhu tubuh dan ruangan ini secara ilmiah terbukti mampu meningkatkan durasi tidur nyenyak Anda sebesar 20 hingga 30%. Langkah ketiga adalah melepaskan blokade kafein dari otak Anda dan melawan musuh tersembunyi yaitu kebisingan. Banyak dari Anda yang mungkin sering berkata, saya biasa minum kopi susu kekinian pada jam 8 malam, tapi tetap bisa tertidur pulas dengan sangat mudah. Memang benar, Anda mungkin merasa bisa tertidur dengan cepat karena tubuh Anda sudah sangat kelelahan, tetapi ketahuilah bahwa arsitektur tidur nyenyak Anda sebenarnya telah hancur lebur tanpa Anda sadari. Mari kita gali lebih dalam bagaimana tekanan tidur atau molekul adenosin bekerja di dalam kepala Anda. Anda bisa membayangkan molekul adenosin ini seperti batu bata yang terus ditumpuk satu persatu di dalam otak Anda. Sejak Anda pertama kali membuka mata di pagi hari, semakin tinggi tumpukan batu bata ini, semakin besar tekanan kelelahan yang Anda rasakan untuk segera pergi tidur. Nah, yang dilakukan oleh secangkir kopi manis, Anda bukanlah menyingkirkan tumpukan batu bata kelelahan tersebut. Kafein secara licik hanya menutupi mata otak Anda, sehingga otak Anda tidak bisa melihat seberapa tinggi tumpukan batu bata kelelahan itu. Kafein memblokir reseptor adenosin di otak Anda selama 6 hingga 10 jam lamanya. Namun, begitu efek kafein ini memudar, seluruh tumpukan batu bata raksasa itu akan runtuh menimpa Anda seketika. Inilah yang menyebabkan tubuh Anda tiba-tiba terasa remuk dan sangat kehabisan tenaga di sore hari. Oleh karena itu, aturan mutlaknya adalah menghentikan konsumsi kopi setelah jam 2 siang. Jika tubuh Anda sangat sensitif, batas akhir Anda adalah tepat pada jam 12 siang. Langkah keempat adalah meretas lantai kebisingan di kamar Anda. Meskipun Anda merasa tertidur pulas dan tidak terbangun sama sekali, suara-suara bising yang tiba-tiba muncul dari luar bisa merusak segalanya. Suara seperti motor dengan knalpot bising yang lewat di depan rumah, atau suara anjing menggonggong bisa dengan mudah menarik otak Anda keluar dari fase tidur nyenyak delta, kembali ke fase tidur yang sangat dangkal. Ingatlah bahwa tidur nyenyak sangat mencintai konsistensi dan sangat membenci suara kejutan. Solusinya sangat mudah dan praktis. Anda hanya perlu menggunakan aplikasi suara bising putih atau white noise di telepon seluler Anda,
menyalakan kipas angin yang bersuara, konstan namun tenang. Dan pastikan semua jendela kamar Anda tertutup rapat. Konsistensi suara datar ini akan menjadi selimut pelindung agar otak Anda tidak terganggu oleh suara mengejutkan dari luar. Jangan biarkan secangkir kopi sore atau suara bising jalanan merampas waktu pemulihan paling berharga bagi sel-sel tubuh Anda. Langkah kelima adalah makan layaknya seorang ilmuwan sebelum Anda tidur. Apa yang Anda masukkan ke dalam perut Anda secara langsung akan mendikte jenis gelombang otak yang akan Anda hasilkan. Tolong segera lupakan kebiasaan buruk menyantap sepiring nasi goreng pedas yang membakar lidah, atau semangkuk mie instan Indomie panas pada jam 10 malam. Jika Anda nekat makan makanan berat, sangat pedas, atau tinggi gula dalam jendela waktu 2 jam sebelum waktu tidur, sistem pencernaan Anda akan dipaksa bekerja lembur layaknya mesin pabrik yang tidak pernah mati. Proses pencernaan yang sangat berat di malam hari ini akan memicu apa yang secara medis disebut sebagai gairah mikro atau fenomena terbangun dalam diam. Otak Anda akan terus-menerus menerima sinyal peringatan kesibukan dari perut Anda, sehingga pikiran Anda tidak akan pernah bisa tenggelam ke dalam gelombang delta yang sangat dalam dan memulihkan. Sebagai gantinya, jika Anda memang merasa sangat kelaparan di malam hari, cukup konsumsi makanan ringan yang sangat kaya akan mineral magnesium seperti kacang-kacangan, buah pisang segar, atau sayuran berdaun hijau gelap. Sedikit protein tanpa lemak dan karbohidrat yang lambat dicerna juga sangat direkomendasikan karena kombinasi cerdas. Ini akan menstabilkan kadar gula darah Anda dengan sangat sempurna. Gula darah yang stabil sepanjang malam adalah kunci emas rahasia untuk menciptakan siklus tidur nyenyak yang berulang dan tidak terputus sama sekali. Langkah selanjutnya yang sangat krusial adalah menerapkan protokol jendela waktu 90 menit sebelum tidur. Ini jelas bukan sekadar waktu untuk bersantai sambil menonton televisi. Ini adalah sebuah struktur penurunan gigi sistem saraf yang dirancang secara ketat oleh sains untuk memindahkan tubuh Anda dari mode pertempuran stres atau sistem saraf simpatik menuju mode istirahat total atau sistem saraf parasimpatik. Mari kita bagi ritual pendinginan sistem saraf ini menjadi 3 fase utama yang sangat terstruktur. Fase pertama dimulai tepat 90 menit sebelum Anda menutup mata. Ini adalah fase peredup sensorik ruangan Anda. Turunkan intensitas cahaya di sekitar Anda menjadi hanya 20 hingga 30%. Matikan secara total semua lampu LED terang benderang di atas kepala Anda dan ubah pengaturan layar telepon seluler Anda menjadi mode hitam putih atau skala abu-abu. Mengubah layar menjadi hitam putih secara instan akan memotong drastis lonjakan hormon dopamin di otak Anda, sehingga hasrat candu untuk terus menggulir media sosial akan mati dengan sendirinya. Fase kedua terjadi tepat 60 menit sebelum tidur dan kita menyebutnya sebagai fase pelepasan beban kognitif. Ambil selembar kertas kosong dan tuliskan 3 tugas paling penting untuk Anda kerjakan besok hari. Tuliskan juga semua kekhawatiran yang ada di kepala Anda saat itu beserta perkiraan solusi singkatnya. Dengan memindahkan beban pikiran secara fisik dari jaringan otak ke atas selembar kertas, otak Anda akan berhenti berputar-putar, memikirkan masalah pekerjaan dan akhirnya bisa bernapas dengan sangat lega. Fase ketiga dimulai pada 30 menit terakhir, yang merupakan fase penurunan beban fisiologis tubuh. Lakukan gerakan peregangan otot yang sangat ringan dan terapkan pernapasan lambat dengan teknik 478. Anda juga sangat disarankan untuk memutar musik instrumental yang sangat lembut atau sekadar duduk santai dalam keheningan total. Rangkaian ritual malam ini akan secara paksa menarik otak Anda dari gelombang beta yang penuh tekanan, turun ke gelombang alfa yang rileks, lalu perlahan masuk ke gelombang theta, hingga akhirnya mendarat dengan sangat mulus di dasar gelombang delta. Ingatlah selalu fakta biologis ini, tidur nyenyak Anda mutlak membutuhkan kehadiran gelombang delta tersebut. Langkah keenam adalah mengatasi masalah psikologis yang sangat umum saat ini, yaitu sindrom berpikir berlebihan atau overthinking saat Anda baru saja meletakkan punggung di atas kasur. Tubuh Anda mungkin sudah lelah, tetapi otak Anda tiba-tiba memutar semua kesalahan di masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan secara terus-menerus. Inilah mengapa teknik mengosongkan otak yang sudah kita singgung sebelumnya sangat penting untuk ditekankan kembali. Anda harus benar-benar mengunci semua kecemasan itu dengan menuliskan 3 tugas penting untuk esok hari di atas sebuah kertas. Tujuannya agar otak Anda menyadari bahwa masalah tersebut sudah dititipkan dengan aman dan sama sekali tidak perlu diproses selama jam tidur malam Anda. Selanjutnya adalah tombol pengaturan ulang yang paling krusial,
yaitu waktu bangun yang sangat konsisten setiap hari. Anda harus selalu ingat bahwa otak Anda sangat mencintai rutinitas yang dapat diprediksi dengan pasti. Irama sirkadian atau jam biologis di dalam tubuh Anda itu persis seperti seorang sahabat yang sangat manja dan selalu menempel pada Anda setiap saat. Jika Anda terus-menerus mengubah jadwal tidur dan waktu bangun Anda sesuka hati, sahabat manja ini akan menjadi sangat panik dan kebingungan. Kepanikan jam biologis inilah yang pada akhirnya menyebabkan struktur tidur nyenyak Anda runtuh secara total. Jadi aturan emasnya adalah, bahkan jika Anda terpaksa tidur sangat larut malam karena tuntutan pekerjaan, Anda tetap harus memaksa diri Anda untuk bangun di jam normal yang biasa Anda lakukan setiap pagi. Jika Anda secara disiplin melakukan ini, kualitas tidur nyenyak Anda pada malam berikutnya pasti akan meningkat secara drastis karena irama sirkadian Anda tidak mengalami kepanikan. Jadwal biologis tubuh Anda akan mengatur ulang dirinya sendiri dan tetap berjalan dengan sangat sempurna untuk menyambut hari yang baru. Sebagai kesimpulan, mari kita gabungkan semua ini menjadi satu peta tindakan yang sangat jelas. Ingat selalu aturan 3-2-1 yang sangat ampuh ini. Berhenti makan makanan berat 3 jam sebelum tidur, hentikan semua aktivitas pekerjaan 2 jam sebelum tidur, dan matikan seluruh layar elektronik, mematikan tepat 1 jam sebelum Anda menutup mata. Padukan aturan mutlak ini dengan teknik pernapasan lambat 4-7-8 untuk memaksa sistem saraf Anda masuk ke mode istirahat secara instan. Saya berani menjamin, jika Anda menerapkan hanya 50% saja dari strategi ilmiah ini, kualitas tidur 7 jam Anda malam ini akan terasa jauh lebih menyegarkan dibandingkan tidur orang biasa selama 10 jam penuh. Sekarang saya menantang Anda secara langsung. Apakah Anda berani mencoba eksperimen protokol 90 menit ini nanti malam? Silakan tinggalkan komitmen kuat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda sungguh-sungguh ingin mengubah tubuh Anda menjadi mesin yang penuh dengan energi ledakan setiap pagi, jangan lupa tekan tombol langganan sekarang juga. Inilah saatnya Anda merebut kembali hak tidur nyenyak Anda tanpa suplemen apapun, dan bangunlah dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan semua target besar Anda esok hari.